Artinya kalau seperti itu dibutuhkan kepemimpinan yang visioner ya, Kang Deddy. Ya, yang tidak biasa-biasa aja gitu. Tidak biasa-biasa Maksudnya aja. ya main di zona aman gitu loh. Ya yang penting masyarakat bisa jalan ada yang rusak diperbaiki gitu. Kemudian ada gedung sekolah yang mau roboh kemudian diperbaiki. Itu Oh, kan itu masuk kategori biasa-biasa biasa aja, aja ya. biasa-biasa aja gitu. Belum jos aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas di bincang santai kita dengan bintang tamu kita yang spesial nih, Kang Deddy Ahimsa. Deddy Ya, Ahimsa, kalau nama aslinya Deddy selamat Riyadi. Slamet Riyadi, pemirsa. Nah, beliau dulunya itu kalau kerjanya itu kan di Kementerian Agama, pemirsa. Dulu sudah malang melintang ke berbagai kecamatan sampai kabupaten ya pernah ya, Ya. di kabupaten. Nah, sekarang sudah hampir setahun mungkin atau setahun itu tugasnya di Kanwil. Kanwil di Jawa Barat, pemirsa, di Bandung. Nah, alhamdulillah kita sudah lama nggak ketemu dan mungkin dengan lamanya di Bandung, pemirsa akan ada satu perspektif baru. Kita akan bertanya langsung ke Kang Deddy, bagaimana potret Kuningan kalau melihat dari luar, gitu kan? Ya, dari Bandung teh Kuningan teh kayak kumaha, gitu kan? Seperti itu, Kang Deddy. Sebelumnya itu, Kang Deddy, terima kasih nih Kang Deddy atas silaturahminya, atas respon undangan kita ke kantor Kuningan Mas. Mungkin bisa langsung menyapa Kang Deddy ke pemirsa Kuningan Mas, masyarakat Kabupaten Kuningan, sekarang aktivitas di Kanwilnya teh sebagai apa gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. Kuningan Mas yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama Kang Deden ini. Ini sobat lama ya. Sobat lama sejak mungkin tahun 2007, mungkin 2008 mungkin ya. 2008 ya, 2008. Ya, jadi udah cukup lama saya kenal Kang Deden sejak beliau di media cetak sampai kemudian sekarang yang Media memimpin media online ya. Itu dinamikanya itu luar biasa. Saya mungkin termasuk yang selalu mencermati gitu ya perkembangan Kuningan Mas dari waktu ke waktu. Ya termasuk ketika di selama 10 bulan mungkin Juni ya 11 bulan. 11 Oh, bulan. Juni ke Bandung tuh ya? Iya, Juni. 11 bulan di Bandung. Ya saya melihat perkembangan Kuningan itu ya diantaranya melalui Kuningan Mas gitu. Baik melalui situs, websitenya, berita-berita yang ya naratif gitu, juga melalui podcast dan YouTube dan juga platform media sosial lainnya gitu. Ya, alhamdulillah ya tidak begitu buta ya perkembangan tentang Kuningan, meskipun pada beberapa hal mungkin ya saya melihat belum ada sesuatu yang perkembangan yang signifikan gitu ya Kuningan itu ya. Di Kuningan? Ya, maksudnya Oh, berita-berita dari Kuningan itu kan datar gitu ya, flat gitu ya. Misalnya tentang pembangunannya yang kemudian kemarin baru diresmikan itu kan, misalnya jalan baru ini kan, ya. yang dari arah Gara Tengah sampai ke Kertawangunan sini misalnya. Kemudian ada pembangunan Taman Kota, terus Kota. Dharma juga. Oh ya, kemarin hari Minggu kemarin saya ke Dharma
karena ya anak-anak pengen main gitu, terus saya pengen lihat Waduk Dharma setelah mengalami renovasi dan revitalisasi gitu seperti apa sih. Ya saya melihat ya ada perubahan visual ya, ada perubahan visual dari Waduk Dharma. Tapi dari sisi penataan atau manajemen ya belum kelihatan, Manajemen. Manajemen misalnya gini ya, sebagai konsumen atau user lah, user yang ingin menikmati Waduk Dharma misalnya kan, itu ketika apa ya masuk ke tempat wisata itu kan disebutkan misalnya tiketnya itu kan 15.000 kalau nggak salah ya. 15.000. Terus ada Parkir. ada kalau untuk anak-anak 10.000, kemudian Ya. ada parkir gitu. Itu udah termasuk ke dalamnya. Terus dijelaskan bahwa mohon maaf ini bagian yang baru bisa dikunjungi dan dinikmati itu bagian depan aja gitu. Jadi kalau kita kalkulasikan bagian depan yang sudah dibuka untuk masyarakat umum itu mungkin dari seluruh area Waduk Dharma itu mungkin baru 15 atau 20% gitu. Nah, bagian yang dinikmati 20% itu kenapa kemudian tiketnya tuh penuh misalnya kan gitu. Tidak ada diskon. Oh, untuk sekarang karena misalnya bagian belakangnya belum kita bisa nikmati ya diskon gitu kan. Gitu. Terus konon ya kebetulan kemarin itu saya tidak mengalami, tapi ada pengguna yang lain misalnya atau pengunjung yang lain yang bilang bahwa ketika mereka hendak beranjak pergi dari situ, dari Waduk Dharma, itu diminta lagi gitu untuk parkir gitu. Parkir. Ya, situ kan mungkin tidak semua, dan mudah-mudahan kabar itu bukan yang sebenarnya gitu ya. Tapi saya mendengar dari pengunjung yang lain gitu. Terus di belakang itu kan itu masih ada akses yang cukup terbuka, jadi siapapun sebenarnya bisa masuk lewat pintu belakang gitu kan. Belakang yang Dekat musola itu kan ada jalan itu untuk kemudian bisa masuk sana gitu. Di belakang polsek pos polisi kalau nggak salah itu kan situ ada ya. Nah, jadi itu mungkin beberapa kabar tentang Kuningan. Kabar-kabar yang lainnya misalnya yang menarik misalnya ya kasus bunuh diri yang terus masih ada gitu kan, di Kuningan. Terus ya kasus yang terakhir itu kasus tentang kejaksaan yang mau mengeksekusi tanah di Cigugur itu. Jadi konflik di Paseban. rekan-rekan Paseban di Sunda Wiwitan gitu. Ya, itu yang lumayan menjadi trending misalnya kan. Jadi kabar-kabar lain tentang Kuningan itu belum muncul gitu ya. Contohnya seperti apa nih, Kang Deddy? Ya contohnya gini ya. Ya ini sebenarnya sering saya keluhkan juga gitu. Saya keluhkan. Kuningan itu ada di bawah Gunung Ciremai. Di bawah Gunung Ciremai, dan dari sisi ya udara cukup sejuk, kemudian air juga berlimpah kan. Bahkan kita bisa memberi pasokan air ke daerah-daerah yang lain. Dan dari dulu, setahu saya dari zaman Pak Aang Hamid Suganda itu kan menjadikan pertanian dan pariwisata itu sebagai program unggulan gitu ya. Sehingga kemudian ada beberapa akronim misalnya menjadikan Kuningan sebagai agrowisata misalnya kan, karena fokus pembangunan dan dianggap sebagai pemasukan yang paling besar itu dari wisata dan dari pertanian. Tapi kemudian kan saya mendengar misalnya BUMD yang mengelola wisata ternyata
tidak bekerja dengan baik sehingga konon merugi gitu kan. Ya. Konon merugi, tapi juga saya mendengar ada kabar positif entah misalnya dari PDAM misalnya konon sekarang menguntungkan, memberi Ya. keuntungan gitu ya, ada laba yang biasanya merugi itu sekarang untung gitu misalnya. Tapi kabar yang lain misalnya ya karena saya hidup di pedesaan, ya tahu sering ngobrol dengan para petani di sana misalnya nggak beranjak menuju kehidupan yang lebih baik gitu. Nggak beranjak menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa bidang sawah itu ditinggalkan, dibiarkan tidak ditanami. Alasan mereka nggak menghasilkan gitu. Ditanami palawija ternyata hasilnya jelek. Dulu kan Kuningan dikenal cukup luas sebagai penghasil bawang putih, bawang merah gitu kan, bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Sekarang kan para pengusaha bawang goreng misalnya itu ngambilnya kan dari daerah luar Kuningan semuanya. Beberapa tahun ke belakang ubi cukup merajai ya, ubi jalar. Tapi makin kesini itu makin berkurang kualitasnya. Banyak hama wereng, kemudian kualitas biji ubinya itu sendiri tidak bagus, gampang busuk gitu. Bahkan ubi Manohara yang dikenal cukup luas di luaran Kuningan itu kan sekarang sudah sulit ditemukan gitu. Jadi sekarang tuh para petani banyak menanam ubi AC gitu, yang dari sisi rasa dan kualitas lebih rendah gitu. Ya. Nah jadi tidak ada upaya perbaikan pembangunan di bidang pertanian dan wisata juga gitu loh. Ya, wisata, pertanian. Itu kan ya sangat disayangkan karena itu menjadi salah satu sumber penghasilan penduduk pedesaan gitu. Kemarin misalnya ya saya ada sebidang sawah misalnya kan. Ketika mencari orang untuk mencangkul gitu, itu kesulitan. Kita harus antri gitu karena anak-anak muda sekarang tuh nggak ada gitu, nggak ada yang mau untuk berkarir menjadi petani atau menjadi buruh tani gitu, nggak ada yang mau. Mereka lebih senang ke kota, kemudian jadi pekerja kontrak, kemudian atau apa gitu. Itu kan fenomena yang saya pikir ya agak mengkhawatirkan gitu. Ya. Agak mengkhawatirkan. Berarti memang satu sisi kalau melihat pembangunan jalan, taman kota itu mungkin positifnya gitu. Atau memang ada negatifnya nih, Kang? Ya, mungkin di sana pembangunan jalan kan alhamdulillah itu yang kemarin Jalan Baru itu cukup membantu gitu. Ya. Bagi beberapa bagi sebagian masyarakat yang berasal dari kawasan Kuningan Selatan gitu atau Kuningan Timur bisa lebih cepat ke arah Kuningan Utara gitu, ke Cirebon atau Beber gitu, bisa lebih cepat. Itu memang sangat membantu sekali gitu dan mengurangi volume kemacetan ketika misalnya di hari raya gitu. Dulu kan misalnya kalau hari raya Idul Fitri 2 hari setelah Idul Fitri misalnya atau 1 hari Syawal tanggal 2 itu udah macet dari Cilimus sampai Beber atau bahkan sampai Gronggong gitu kan. Sekarang kan nggak begitu, nggak terdengar kemacetan seperti itu gitu. Itu kan cukup membantu alhamdulillah. Tapi misalnya saya melihat taman kota, saya pikir revitalisasinya mungkin belum melihat apa sih kemudian keunggulan dari revitalisasi taman kota itu dibandingkan dengan taman kota yang sebelumnya gitu loh. Saya melihat visual industri gitu, kayak di sebelah selatan itu kan
mungkin belum selesai ya revitalisasinya, atau Sebelah selatan. itu kan Food court itu kan? iya, ruko itu kan Kantor Kemenag atau ya di belakang kantor Kemenag gitu, yang dulunya KNPI itu kan, dulunya KNPI. food court sekarang. Itu kan jadi food court ya, jadi Ah. tempat parkir itu kan. Ya tempat parkir, terus atasnya itu Iya. tempat jualan. Jadi maksud saya mungkin kan revitalisasi taman kota itu agar masyarakat Kuningan itu bisa mendapatkan tempat untuk santai, kemudian juga bisa apa ya, menghibur diri mereka, tapi juga bisa mendapatkan apa ya, ketenangan, atau kalau bahasa anak-anak sekarang itu healing gitu kan. Ya. Healing. Jadi ketika datang ke taman kota itu ya mungkin mereka bisa sambil baca buku gitu kan, atau sambil bermain, anak-anak bisa bermain semua, kemudian orang tuanya bisa bersantai. Nah, itu suasana itu belum bisa dirasakan gitu loh. Ya dari sisi fungsionalitas misalnya, ya belum ada perbedaannya gitu. Perbedaan antara taman kota yang dulu dengan taman kota yang sekarang gitu kan. Padahal biaya yang dihabiskan begitu besar gitu ya. Ya. Kang Deddy. Kayak misalnya apa? Ada jembatan yang Yang langsung terhubung itu ke kan masjid. ke masjid itu, ya mungkin saya nggak ngelihat fungsionalitasnya apa gitu. Belum bisa merasakan itu. Ya ini bisa menjadi bahan evaluasi mungkin ya bagi Iya. pemerintahan kita, pemerintahan Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Pak Acep Pak Rido ya. Ternyata memang pembangunan itu menurut Kang Deddy bukan hanya sekedar fisik misalkan. Kalaupun fisik ya fungsionalnya mungkin Ya, 10 tahun ke depan misalnya kan, ya kalau kita bicara pembangunan misalnya kan, 10 tahun ke depan mungkin itu akan terjadi perubahan besar dalam pola pikir, kemudian pola perilaku, sikap masyarakat juga akan terjadi perubahan besar karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Ini ya benar-benar disruptif gitu kan, benar-benar disruptif. Jadi masyarakat yang sebenarnya belum siap untuk memasuki teknologi informasi 4.0 misalnya, itu dipaksa untuk berinteraksi dan ya menjalani kehidupan yang ya harus mengandalkan teknologi informasi seperti itu gitu. Akhirnya kan itu menjadi gegar juga dalam pola pikir dan pola perilakunya gitu. Maksudnya misalnya ketika mereka mengakses berbagai macam platform media sosial, itu mereka tidak memiliki kendali kemudian bagaimana menyaring informasi yang baik dan benar, kemudian bagaimana mendistribusikan juga informasi yang baik dan benar. Mereka cuma tahu bahwa saya bisa mendapatkan informasi apapun yang saya inginkan gitu, yang saya inginkan. Itu, dan saya juga bisa menyampaikan, mendistribusikan informasi apapun yang saya miliki gitu. Itu kan kebebasan yang luar biasa besar. Siapapun bisa menjadi wartawan gitu. Siapapun bisa menjadi informan, siapapun bisa menjadi broadcaster. ya. Gitulah, YouTuber dan sebagainya. Saya punya informasi tentang sesuatu dan saya bisa langsung menyampaikannya kepada seluruh masyarakat di dunia bahkan kan gitu. Itu kebebasan, lompatan yang luar biasa gitu kan, lompatan yang luar biasa. Tapi itu kan kemudian karena tidak memiliki kecakapan dan literasi digital yang baik, pada akhirnya kan itu mempengaruhi pola pikir mereka gitu. Jadi mereka berpikir bahwa saya mendapatkan informasi yang saya inginkan gitu loh. Tapi sebenarnya kan tidak. Bahwa informasi yang saya inginkan itu sebenarnya itu diarahkan oleh algoritma gitu kan.
bagaimana kemudian riwayat mereka mencari informasi-informasi yang berhubungan, itulah yang kemudian mengarahkan informasi yang mereka inginkan. Jadi algoritma kemudian menyediakan informasi yang mereka inginkan. Jadi bukan informasi itu sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Jadi itu kan butuh apa ya? Butuh kendali pemikiran yang cukup baik sehingga mereka tidak kemudian dikendalikan oleh informasi yang disediakan oleh media sosial gitu. Tapi mengendalikan diri sendiri bahwa ini tidak saya inginkan, ini tidak saya butuhkan, ini tidak perlu saya sebarkan gitu kan. Itu kan yang dibutuhkan sekarang. Ini kan lompatan yang besar gitu dan menjadi faktor yang memicu stres juga gitu bagi banyak masyarakat. Bagi banyak masyarakat itu kan memicu stres. Misalnya ya ketika saya memiliki kapasitas seperti yang saya miliki sekarang, kemudian saya memiliki impian yang cukup tinggi, lalu media sosial menyediakan berbagai macam informasi bahwa kamu bisa gitu, mendapatkan ini gitu. Itu kan mendorong seseorang untuk kemudian mengejar hal itu meskipun misalnya dia tidak punya kapasitas untuk itu gitu. Ia melihat misalnya kemarin ada orang yang tadinya hanya lulusan SD kemudian main dia trading gitu kan, kemudian ya Doni Salmanan misalnya kan, kemudian tiba-tiba dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun tiba-tiba menjadi miliarder. Itu kan membentuk pola pikir, membentuk impian di kalangan anak-anak muda, kemudian di kalangan masyarakat juga, gua juga bisa loh gitu. Lalu ketika impian-impian itu tidak bisa tercapai, bahkan kemudian karena misalnya untuk trading dia minjem pinjol misalnya kan, memaksakan diri untuk membeli apapun yang sebenarnya di luar kapasitas mereka, itu akhirnya kan memicu stres. Tingkat bunuh diri meningkat ya, kecenderungan bunuh diri meningkat. Ada banyak banget gangguan-gangguan kejiwaan yang menyergap manusia modern seperti kita sekarang ini. Nah itu sepertinya kan mesti menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan gitu. Kebijakan 10 tahun ke depan ini masyarakat Kuningan itu akan seperti apa gitu. Sudah punya bayangan belum sih gitu. Maka kemudian pembangunan itu diarahkan ke sana misalnya. Gitu loh. Kita punya Ciremai, kita punya alam yang subur, kemudian kita punya hawa yang sejuk. Bagaimana kemudian kita bisa merekayasa atau merancang pembangunan itu agar Kuningan bisa menjadi tempat yang enak, nyaman, kemudian damai, sejuk bagi masyarakatnya sendiri, juga bagi masyarakat luar gitu, misalnya Cirebon, Majalengka, Indramayu dan seterusnya gitu. Jadi antisipasi dari sekarang untuk menyiapkan kondisi 10 tahun seperti itu. 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun misalnya kan gitu. Ya, jadi memang kalau disimpulkan mungkin pembangunan sekarang belum berhasil atau seperti apa nih Kang Deddy? Kalau masalah berhasil atau tidak kan mungkin melihat dari misalnya kalau dari sisi ekonomi mungkin PAD-nya meningkat atau tidak gitu kan, pendapatannya, kemudian tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendapatan penduduk itu naik atau tidak, mungkin kan bisa dilihat dari situ. Kemudian tingkat capaian akses pendidikan masyarakat bagaimana gitu, itu kan banyak banget ukurannya gitu, keberhasilan itu. Ya kalau saya melihatnya ya belum jos aja gitu ya, belum jos, ya belum terdengar gitu bahwa Kuningan melakukan sesuatu yang berbeda dan menjanjikan bagi kemakmuran masyarakatnya gitu, bagi kesejahteraan masyarakatnya gitu loh. Belum jos atau belum fenomenal istilahnya. Ya. Atau relevan nggak fenomenal, jos?
ya bisa relevan lah. Misalnya kan dulu kan kita mendengar Banyuwangi itu bisa satu kabupaten yang dulu kan dikenal sebagai kabupaten ya daerah santet gitu kan, kemudian Oh daerah ya. bawah gitu kan. Ah. Dulu tahun 2000-an, tahun 99 itu kan kasus ninja itu kan dulu di sana kan pembunuhan-pembunuhan itu jadi kayak daerah yang angker atau terbelakang gitu. Tapi kan sekarang bertransformasi menjadi kota yang sangat maju gitu misalnya kan gitu. Karena bisa memaksimalkan potensi daerahnya gitu kan. Maksud saya Kuningan juga punya potensi yang cukup besar dan menjanjikan gitu. Dan potensinya itu di pariwisata pertanian. Pariwisata dan pertanian gitu. Itu ya sebetulnya. Iya. Jadi kalau misalnya pembangunan pertanian benar-benar digarap secara serius, itu kan bisa menjadi, ya contohnya aja gini, di Kuningan dikenal sebagai produsen tape, peyem, ketan gitu kan. Ah. Ternyata kan para produsen peyem itu mendapatkan ketannya itu kan dari luar Kuningan gitu kan, sebagian besarnya gitu. Atau misalnya daun jambunya juga kan dari luar Kuningan, jeruk nipisnya dari luar Kuningan gitu. Maksud saya kenapa itu kemudian tidak bisa kemudian dipenuhi oleh para petani Kuningan sendiri gitu misalnya kan gitu. Ya artinya berarti kan benar-benar kompleks untuk pembangunan di Kuningan ini ya, Ya. Kang Deddy. Jadi menurut Kang Deddy itu yang lebih pembangunan yang lebih mengena itu memang yang lebih memakmurkan masyarakat gitu kan ya. Ya. Kayak tadi, padahal potensi itu besar di tape gitu kan. Kenapa bahan bakunya masih dari luar? Dan permasalahan itu yang saya alamin masih jadi wartawan itu emang dari dulu persoalannya. Iya, itu kan persoalan yang dari dulu tapi kemudian nggak digarap gitu loh. Pertanian misalnya kan para petani sekarang kesulitan mendapatkan air gitu karena harus berbagi dengan industri air kemasan, kemudian berbagi juga dengan PDAM misalnya. Sehingga para petani itu kesulitan mendapatkan air. Nah, tidak ada solusi kemudian bagaimana agar sawah-sawah yang itu kan dekat banget ke Ciremai gitu. Mereka tidak bisa mengairi sawahnya, itu gimana gitu solusinya gitu. Mungkin ada beberapa pembangunan embung gitu. Tapi kemudian untuk misalnya menjaga agar sumber-sumber mata air yang kita miliki itu tetap terjaga terus kemudian bisa terbagi gitu. Jadi pertanian tetap mendapatkan pasokan air, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan air minum gitu kan yang dibutuhkan. Itu bagaimana, itu kan belum ada upaya ke sana gitu. Jadi akhirnya ada kelompok masyarakat yang dirugikan gitu. Ada kelompok masyarakat yang dirugikan. Sementara produksi air kemasan kan justru makin banyak gitu, jadi makin menjamur ya. Nah kalau artinya kalau seperti itu dibutuhkan kepemimpinan yang visioner ya, Kang Deddy. ya yang tidak biasa-biasa aja gitu. Tidak Maksudnya biasa-biasa aja. ya main di zona aman gitu loh. Ya yang penting masyarakat bisa jalan ada yang rusak diperbaiki gitu. Kemudian ada gedung sekolah yang mau roboh kemudian diperbaiki. Itu kan biasa-biasa aja ya? Biasa-biasa aja gitu. Maksud saya ya pemimpin itu ya harus ya visioner, punya visi ke depan gitu. Meskipun itu mungkin tidak tidak populis gitu lah. Tidak populis. Kalau misalnya kan membangun jalan dari Cipasung tembus ke Jawa Tengah misalnya kan, itu kan populis gitu kan. Tapi tidak membangun fondasi untuk nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Kayak dari sisi pendidikan misalnya, saya pikir belum ada pembangunan yang
cukup signifikan, perubahan yang signifikan gitu. Misalnya gimana sih agar anak-anak nanti itu nggak gegar teknologi? Mungkin mereka perlu diperkenalkan sejak SD misalnya tentang logika, tentang coding gitu kan misalnya. Ya. Karena itu mungkin akan menjadi keterampilan kecakapan yang dibutuhkan. Siapapun harus bisa coding misalnya kan gitu. 10 tahun ke depan itu. Ya. Bagaimana misalnya anak-anak SD itu diperkenalkan dengan literasi digital yang lebih baik misalnya. Dari awal sudah diperkenalkan bagaimana ia menggunakan beberapa aplikasi mendasar kayak Office misalnya, atau misalnya video editing atau apa film misalnya gitu kan. Ya. Kalau saya ini ya saya pembela nih. Saya pikir kepemimpinan sekarang juga udah visioner mungkin, cuman memang ada kendala lain nih Kang Deddy. Misalkan dari sisi anggarannya, Ya. atau dari sisi banyaklah kendala-kendala lain yang mungkin belum tersosialisasikan ke halayak gitu kan. Atau mungkin kagok oge kalau misalkan diinformasikan, itu kan termasuknya kalau ini mah istilahnya dapurnya mungkin seperti itu kan. Sebetulnya visioner itu kan mungkin baru sebatas gagasan, cuman realisasinya mungkin membutuhkan action, ditunjang juga sama kepemimpinan kepala dinasnya mungkin. Atau gimana nih? Iya, memang ini kan problem yang kompleks ya kan. Ya pembangunan ya harus melibatkan banyak pihak dan semua pihak gitu, masyarakat, kemudian aparatur pemerintahannya juga, kemudian orang-orang yang misalnya berada di luar Kuningan juga misalnya kan. Ya itu harus dilibatkan juga akademisinya misalnya gitu. Akademisinya ya. Ya soal akademisi aja misalnya kan kita tuh punya beberapa perguruan tinggi gitu. Tapi pernah nggak mereka itu kalangan akademisi ini kemudian dilibatkan dalam proses perencanaan atau misalnya studi kebijakannya gitu. Gimana sih kebijakan Pemkab Kuningan itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kuningan atau tidak misalnya, sesuai dengan tantangan zaman atau tidak. Pernah nggak sih dilibatkan para kalangan akademisi ini misalnya? Kalau yang saya tahu misalnya beberapa kebijakan itu lebih banyak mengundang dari Unpad misalnya kan, atau dari luar UI Kuningan, misalnya, dari luar Kuningan gitu. Nah, kalangan akademisi Kuningan sendiri belum banyak dilibatkan. Saya melihatnya gitu ya, itu belum banyak dilibatkan. Misalnya gini, contoh nyatanya misalnya kan, saya pernah ngobrol dengan teman-teman dari Unisa misalnya, kemudian dari Uniku. Kuningan kan menjadi salah satu sasaran atau target atau objek kajian tentang heterogenitas gitu ya, tentang keragaman penduduknya dari sisi keyakinan dan budaya gitu kan. Itu banyak banget, hampir setiap saat itu ada yang datang ke Kuningan, ke Cigugur untuk belajar tentang keragaman, tentang moderasi beragama, tentang toleransi gitu. Tapi ketika saya tanya misalnya di Unisa yang notabene di daerah situ, mereka tidak punya laboratorium atau pusat studi tentang Cigugur, tentang keragaman, tentang budaya misalnya. Mereka tidak punya gitu. Saya pikir semestinya kan perguruan tinggi bisa menjadi pusat kajian. Jadi ketika orang-orang dari akademisi dari luar Kuningan itu datang, mereka akan datang ke Unisa, ke Uniku. Gimana nih perkembangan masyarakat Kuningan? Bagaimana sih sejarahnya misalnya Sundawiwitan itu seperti apa? Misalnya kemudian sejarahnya Katolik dan bagaimana interaksi mereka. Kemudian adakah upaya-upaya untuk membangun kohesi sosial di antara penduduk yang beragam keyakinannya itu misalnya kan kayak gitu. Itu kan kalangan akademis ini ya harus diajak gitu. Oke, Kuningan Uniku misalnya jadi pusat kajian ekonomi misalnya kan. Ekonomi yang
bisa dikembangkan di Kuningan itu seperti apa misalnya. Ya. Uniku bisa menjadi pusatnya misalnya, atau Unisa bisa menjadi pusat kajian budaya, tradisi dan agama misalnya kan di Kuningan. Jadi masing-masing perguruan tinggi bisa memiliki laboratorium tersendiri yang secara khusus memang mereka concern terhadap Kuningan gitu. Ya. Itu kan yang saya lihat sih sampai sekarang belum banyak digunakan gitu. Ya, artinya akademisi kurang mendapatkan peran, ya kurang dilibatkan ya. Iya. Paling tidak masukan gagasan apa gitu kan, karena mereka sering berkutat sama yang namanya riset penelitian ya. Gitu. Ya Kang. Nah kalau misalkan kaitan dengan pemimpin visioner nih Kang, kemarin kan baru saja nih rame penerapan sistem one way di jalan protokol gitu kan, di jalan Siliwangi, di jalan Juanda. Nah pandangan Kang Deddy nih terhadap sistem tersebut itu termasuknya visioner nggak atau kebijakan yang ngejos nggak gitu kan? Sekali lagi bahwa satu kebijakan atau satu program pembangunan pemerintah itu ya sepatutnya itu didasari oleh analisis dan kajian yang ilmiah gitu ya. Jadi itu tidak serta-merta lahir gitu kan. Tidak serta-merta lahir kemudian diaplikasikan dan diterapkan gitu. Jadi mungkin bisa dianalisis dari sisi ekonomi misalnya, kerugiannya berapa miliar jika kemudian sistem atau tata lalu lintasnya itu tidak berubah misalnya kan. Kalau sekarang itu misalnya kalau dalam kajian tentang pembangunan lalu lintas misalnya kan itu selalu jadi bahan pertimbangan utama masalah ekonomi ini kan. Kemacetan yang ada di Kuningan itu bisa menyebabkan hilangnya waktu sekian menit misalnya kan, kemudian berdampak pada pendapatan ekonomi berapa miliar misalnya kan kayak gitu. Itu ada kajian analisisnya gitu. Nah, jadi berkaitan dengan kebijakan tentang penerapan one way atau perubahan arus lalu lintas yang ada di Kuningan, ya semestinya juga berdasarkan kajian dan analisis yang ilmiah dan objektif. Seberapa besar sih kebutuhan untuk mengubahnya gitu? Apakah dengan mengubah itu kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kuningan misalnya? Apakah dengan mengubah arus lalu lintas itu kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Kuningan misalnya, atau meredam beberapa masalah gitu. Dengan one way Cijoho misalnya, maka masalah-masalah 1, 2, 3 itu akan teratasi misalnya kan. Jadi ya saya belum bisa melihat atau berpendapat ini kebijakan yang tidak visioner misalnya. Jadi, kalau menurut saya kebutuhannya besar enggak sih gitu. Apakah itu akan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kuningan atau enggak gitu. Jadi atau misalkan pendapatan supir angkot jadi 2 kali lipat misalkan gitu kan, misalnya kan gitu. Itu kan bisa, secara ilmiah kan bisa dianalisis. Kalau misalnya angkot jalurnya ke sini, maka pendapatan mereka akan naik berapa persen gitu kan gitu. Berbeda kalau misalnya jalurnya ke sini gitu. Nah, itu kan bisa dianalisis gitu. Nah, itu ketika pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakannya itu dengan berbasiskan analisis yang ilmiah, kemudian kajian-kajian yang faktual berdasarkan fakta-fakta yang ada, yaitu ya visioner gitu. Itu ya definisi visionernya. Karena ya bukan menurut saya. Saya melakukan sesuatu karena saya adalah pemimpin Kuningan, ya maka yang saya lakukan adalah bukan untuk saya dan bukan menurut pikiran saya gitu, tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Ini masyarakat akan lebih maju, masyarakat akan lebih makmur, pendapatan ekonominya akan lebih baik jika saya mengambil keputusan ini gitu. Nah, kita bagaimana bisa mengetahui
hal itu jika kemudian tidak dilakukan analisis dan studi gitu kan, riset dulu gitu kan, gitu. Oke. Jadi memang belum bisa, ya kan di Kuningan itu kan kalau masalah transportasi publik itu kan belum ini Ya. ya Kang ya. Ya, belum saya melihat belum ada kebijakan yang mengarah kepada penataan transportasi publik gitu kan. Ya kalau dibandingkan dengan kota-kota besar kan mungkin agak jauh, tapi setidaknya kita ada visi ke sana gitu. Kira-kira 10 atau 20 tahun ke depan tingkat volume kendaraan seberapa besar, kemudian bagaimana kemudian mengantisipasinya, bagaimana kemudian agar masyarakat pengguna jalan itu bisa nyaman gitu kan, bisa nyaman karena pengguna jalan itu kan bukan hanya orang-orang yang punya mobil gitu, tapi ada juga yang punya sepeda, ada yang punya sepeda motor, ada pejalan kaki gitu. Bagaimana semua itu mendapatkan hak mereka gitu, akses terhadap jalan-jalan yang ada di Kuningan itu gitu. Itu kan harus dipertimbangkan juga. Kemudian misalnya melihat pada kemarin kan ada bubble gitu kan, bubble di dunia startup gitu kan. Ah, ya. Jadi ada banyak karyawan di startup yang di PHK misalnya karena venture visi-visi dari luar juga dari dalam, yang para pemodal itu ternyata kemudian melihat bahwa startup yang mereka modali itu ternyata tidak memberikan laba keuntungan, sehingga akhirnya modalnya di stop, sehingga banyak yang kemudian di PHK karyawan-karyawan itu kan juga harus jadi pertimbangan. Misalnya kedepannya itu gimana sih ojek online seperti apa, pengembangannya Grab, terus ya bukan hanya sepeda motor tapi juga mobil yang akan digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat itu seperti apa, ke depan itu akan seperti apa gitu. Jika misalnya ke depannya ini ternyata akan pengembangannya akan signifikan, akan maju gitu, sehingga orang-orang itu tidak perlu lagi punya mobil untuk bisa kemana-mana, itu kan bisa menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan juga bahwa ya kita ke depannya nggak akan begitu banyak mobil misalnya, sehingga jalan-jalan itu nggak kita arahkan jadi lebih banyak untuk para pejalan kaki yang nyaman gitu, pas sambil jalan kemudian ada beberapa meter kemudian ada tempat nyantai, duduk, kemudian menunggu nyantai gitu misalkan kayak gitu. Jadi pembangunan transportasi, perhubungan itu juga ya harus mempertimbangkan perkembangan global juga gitu, perkembangan global. Sekarang kan mengarah ke misalnya ke mobil listrik misalnya kan, itu juga kan mungkin lama-kelamaan kan juga akan sampai di Kuningan juga gitu, entah 10 tahun ke depan, entah 15 tahun ke depan gitu kan, masyarakat mungkin akan lebih nyaman ini misalnya, atau mungkin beberapa tahun ke depan mungkin kan sudah ada kendaraan yang tidak hanya di jalanan darat tapi juga bisa elevasi gitu kan. Ya. Nah, itu sejauh mana gitu kan ya kesiapannya ya. Iya. Ya seharusnya pembangunan transportasi juga lebih ke arah sana mungkin. Kalau kemarin yang saya amati kan banyak juga masyarakat kan digelar juga nih forum grup dengar pendapat gitu. Ya. Dan ternyata kalau dilihat, diamati memang sebagian besar justru menolak gitu ya. Menolak. Dan nggak tahu nih, katanya masih menunggu pengambil kebijakan. Ya. Untuk Pemerintah kan tidak perlu kemudian melihat atau mendengar semua pihak gitu. Pasti suatu kebijakan itu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Pro kontra, gitu. ya. Pro kontra. Tapi ketika pemerintah yakin bahwa kebijakan ini akan melahirkan kebaikan, bahwa kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan ekonomi, bahwa kebijakan ini akan membuat masyarakat lebih makmur, ya gas aja gaspol, gitu kan, gaspol gitu. Karena nggak semua orang akan menyukai, akan sependapat gitu. Jadi lagi-lagi ya
studinya, risetnya gimana gitu. Ini kalau kebijakan ini diterapkan, pendapatan ekonomi akan meningkat enggak gitu loh. Jadi tidak usah peduli, oh si kelompok ini tidak setuju, kelompok ini tidak setuju misalnya. Kalau misalkan Pemda merasa yakin, Kalau merasa ya yakin, saja, ya lakukan saja gitu. Cuman itu risetnya yang jelas kan gitu ya, yang jelas, kajian itu, itunya ya. kajiannya. Oke, Kang Deddy, mungkin banyak hal yang apa ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari penuturan Kang Deddy, dari apa pengamatan dari luar gitu Ya, ya, dari potret. luar. Meskipun tetap warga Kuningan ya di Gandasoli ya Kang Deddy, tapi kan tetap karena banyak bertugasnya di sana, mungkin informasinya tidak sedetil dulu gitu kan, Ya, sewaktu betul. bertugas di Kuningan. Dan ternyata kacamata tersebut ya menjadi satu perspektif yang bisa menjadi bahan masukan juga bagi pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Dan menarik tadi ada kata dibutuhkan pemimpin yang visioner, yang ngejos, bukan pemimpin yang biasa-biasa aja mencari apa zona aman. Iya, ya, enak apa ya, ya berjalan di zona nyaman aja gitu. Zona Yang nyaman, yang ya. penting nggak korupsi, yang penting kemudian apa ya, nggak ada keributan misalnya, ya kan, nggak ada penolakan yang luar biasa. Ya udah nyantai aja gitu, jalan aja gitu, meneruskan program-program yang dari dulu rutin dilaksanakan gitu kan. Tapi ya mungkin meskipun kita harus mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, ya tidak jangan kemudian apa ya, latah gitu lah. Latah. Kayak misalnya kemarin tuh ada dari Kemendagri itu misalnya yang bukan multiverse, apa sih itu apa? Yang kemudian metaverse yang kemudian pakai alat apa tuh ya, ion, bagaimana kemudian mereka bisa berinteraksi seolah-olah nyata gitu. Ya lagi-lagi ya itu fungsinya apa sih gitu loh. Maksudnya rapat online kan masih bisa pakai Zoom meeting misalnya, atau pakai Google Meeting, ngapain juga pakai metaverse yang kayak gitu misalnya kan. Oh, mungkin jadi, itu lebih visioner mungkin Kang Deddy. Ya sementara masyarakatnya sendiri belum belum membutuhkan gitu loh, belum membutuhkan. Ya kalau misalnya buat nonton bola misalnya itu kan mungkin bisa lebih, atau nonton musik itu seakan-akan itu para penampil atau bandnya itu ada di hadapan kita gitu secara 3 dimensi, itu kan lebih enak gitu kan. Kalau kayak rapat-rapat kayak gitu sampai kemudian laporan sehingga seolah-olah ada di hadapan kita, itu kan enggak. Jadi mungkin dibutuhkan juga. Jadi ya kesiapannya yang harus disiapkan untuk menghadapi era itu. Iya, untuk menghadapi era itu kesiapannya bagaimana gitu. Bukan berarti langsung kita latah melakukan itu gitu. Iya. Jadi karena lagi boom tentang metaverse atau multiverse itu, kemudian bikin aplikasi, kemudian Pemkab harus belanja perangkat teknologi yang canggih gitu kan kayak gitu. Nggak pernah dipakai akhirnya. Ya kasusnya kayak misalnya ya kemarin misalnya di tempat kerja saya gitu kan. Di KUA gitu kan misalnya kan ada beberapa KUA yang diberi display yang besar gitu kan, perangkat display yang besar. Sehingga beberapa informasi itu bisa ketika datang user, pengguna masyarakat itu bisa langsung lihat sendiri informasinya gitu, kemudian apa yang dibutuhkan gitu. Ya saya pikir mungkin di beberapa kota besar mungkin bisa sangat membantu gitu, tapi kan ya di KUA sendiri misalnya ASN-nya belum terbiasa, kemudian dia belum bisa mengupdate informasi, kemudian merawatnya seperti apa, kemudian apa gitu. Masyarakatnya juga ya bisa lewat WA untuk menanyakan informasi gitu kan, masih belum dibutuhkan. Ya kayak gitulah, kayak gitu. Artinya teknologi juga ya kondisional juga. Kayak ya termasuk dalam setiap pengambilan kebijakan juga kan harus kondisional ya. Ya satu contoh tadi one way system. Prioritas
perbaikan jalan rusak atau one way system kan gitu Iya, ya. iya. Pada akhirnya kita memilih di antara dua itu. Ya syukur-syukur dua-duanya bareng kan gitunya. Iya. Kalau ternyata memang dampaknya baik untuk masyarakat. Iya. Ya lagi-lagi ya dasar apa pertimbangan yang paling utama dari pengambil kebijakan ya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Oke. Oke, Kang Deddy. Terima kasih nih, Kang Deddy. Ya, sami-sami Kang Deden. Tong hilap upami mudik deui ka dia, Kang Deddy. Siap. Jaya di udara. Oke. Oke, pemirsa, itu mungkin bincang santai kita. Kita ketemu lagi nanti di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.